Banyak juga brand-brand yang ngambil gitu ya konten gua tanpa ngasih Kredit. Oh, tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Ngeri bro kalau orang yang memang udah paham literasi dan memang sudah jadi kerjaan sehari-hari ya untuk masalah-masalah material, desain atau apapun masuk ke industri ini ya pasti luar biasa gitu loh. INR itu kan lithium, nikel, R-nya itu sebenarnya round. Aldi Vape Education everybody. Halo guys, akhirnya ya. Setelah sekian lama ya. Kita pengen bikin ngobrol bareng, Iya, konten-konten bareng. Akhirnya Baru kesampaian bisa juga. kesampaian. Wah, keren. Salah satu edukator yang masih bertahan di industri kita tercinta ini. Enggak dong, Mang Vapor masih bertahan. Oh ya, Mang Vapor masih. Oh ya, Mang bertahan. Vapor masih bertahan. Bedes juga masih bertahan. Iya, cuman dibandingin dengan konten kreator atau yang cuman model joget-joget doang kan kalian tidak ada apa-apanya. 1%. Makanya kan, banyak yang langsung jadi joget-joget. Lu gak nyoba joget-joget? Enggak, makasih. Coba tahu lu pengen riding the wave gitu kan, yang lagi musim joget-joget walaupun no edukasi. Iya. Ya, riding the wave taunya tenggelam. Sama aja bohong. Iya, mau riding the wave tapi nggak bisa berenang. Iya. Malah ke bawah ombak kan. Bukan riding malah ke bawah. Oke. Jadi lu emang sengaja bikin vape education itu emang khusus untuk apa namanya? Edukasi. Ya, jadi awalnya itu gua bikin vape education. Ini sebenarnya pengen gua ceritain waktu pas Mang Odai ngajak studio tuh. Oh ya, Karena kan ya, itu baru pertama kali kita kenal kayaknya. Ya. Jadi, ya. Vape education Oh itu enggak, kita pertama kali kenal tahu nggak di mana? Dulu ini vape fair tahun kapan yang ada Iqbar? Oh, itu bukan vape fair, tapi yang di acara Bandung. Bukan, ini gue inget di Jakarta. Yang kita ketemu sama Iqbar, terus lu ya kan dia tuh pengen ngeluarin RDA tuh. Oh iya. Terus lu ngasih tunjuk 3D-nya. Dari iya. situ pertama kali. Karena lu masih tinggal di Bekasi waktu itu. Iya. Nah, di situ kita pertama kali keluar. Oh iya benar. Ya, jadi gua ini bikin vape education itu awalnya karena gua sedikit gusar. Gusarnya itu karena dulu gua sempet jadi vaporista juga. Jadi pernah jadi vaporista? Iya, gua sempet kena dampak COVID. Jadi sempat kerja di luar. Ya. Terus karena gua merantau di Bekasi. Terus COVID. Akhirnya gue diberhentikan lah. Ya. Diberhentikan. Akhirnya gue bingung tuh mau ngapain gitu kan. Dan kebetulan gue memang suka sama vape. Seneng lah gitu ngelihat. Oh berarti dari awalnya emang lo itu vape entusias? Ya, jadi gue ngeliat, wih vape ini seru gitu loh. Vape ini seru, akhirnya gue adalah satu toko yang memang itu jadi temen gue. Di Bekasi. Oh di Bekasi. Mungkin kalau yang di Bekasi pernah dengar namanya Sagittario, itu gue sempat jadi vaporista di situ. Nah, gue jadi vaporista di situ. Ternyata ketika gue jadi vaporista, itu sangat menarik. Karena ternyata usernya itu lucu-lucu. Itu tahun-tahun berapa? Tahun 2020. 2020 banyak user baru ya tahun itu ya. Jadi pertama kali dulunya gue user ketika jadi vaporista, terus ngelihat user lain, kok lucu-lucu ya gitu lah. Kok lucu-lucu? Karena ternyata kok nggak ada korelasi sama apa yang gue pelajari dulu. Oh gitu. Karena gue basic kan ya anak teknik lah. Jadi ada beberapa hal yang memang gue pelajari gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak kawat gitu kan. Ini bisa nggak sih pakai kawat jemuran apa gitu kan? Nah, itu tahun 2020 ya. Iya, dan itu masih ada yang kayak gitu. Iya ya. Sementara kan yang ini pakai kawat ini, kawat itu kan justru terjadi itu di 2014 2015 justru. Iya. Masih zaman-zamannya RDA lah, masih zaman-zamannya ngulik-ngulik sendiri vape masih rame, vape yang dibahas tuh coil ini gimana ya, lilitan segini gimana ya. Iya, gitu. 2020 masih ada tuh yang kayak begitu. Masih. Jadi ternyata edukasi itu tidak menyebar secara luas. Oh. Gitu loh. Jadi untuk beberapa daerah memang
untuk cari edukasi itu agak berat. Karena kan bahasanya kita lebih banyak mengambil literasi dari luar. Ya, betul. Jadi nggak ada yang menjelaskan secara detail. Kenapa sih harus pakai kantal? Kenapa sih harus pakai nikrom? Nikrom, betul. Gitu loh. Perbedaan nikrom sama kantal apa? Dan orang kita kan ketika ngedenger kawat, ya udah kawat. Kawat, dipikir ya kawat. Kawat gitu loh. Kawat. Padahal Semua kawat sama. Betul. Padahal kan di sini adalah elemen pemanas. Betul. Jadi kayak kantal, nikrom, terus apalagi SS, titanium, Ya. atau apalah gitu. Itu kan masuknya elemen pemanas yang Ya. memang biasa untuk dipakai di alat-alat yang fungsinya tuh biasanya untuk memanaskan. Oh, berarti Kayak kawat. kompor listrik. Ya, kawat ini berarti dia setara sama gosip. Oh, enggak dong. Sama-sama pemanas. Oh, enggak dong. Jadi ternyata enggak semua kawat itu bisa dipakai buat defense. Betul, gitu loh. betul. Karena di situ kan ada gauge-nya, terus ada berapa nanti resistennya dan lain-lain, campurannya apa gitu. Nah, akhirnya setelah dari situ gue pikir-pikir capek juga kalau gue ngasih literasi itu satu lawan satu. Akhirnya ya sudah deh, gue coba bikin satu akun yang isinya ya buat edukasi aja. Khusus buat edukasi. Ya, selain itu juga buat gue jadi belajar lagi. Karena setiap gue bikin postingan, Ya. itu pasti gue baca-baca. Oh, lu baca lagi. Iya, jadi gue misal nih gue mau bikin postingan tentang kawat. Ya. Gue otomatis pasti research dulu dong. Oh, lu harus research dulu Iya, ya kawatnya kayak ya. misalnya kawat itu elemen pemanas itu apa aja sih? Nah, ini kenapa masuk ke kategori elemen pemanas dan lain-lain lah. Ibaratnya Ya. tek-tek bengeknya tuh gue harus tahu detailnya. Karena gue berpikir gini, ketika gue jadi vaporista, Ya. gue ngasih edukasi ke orang, Ya. orang itu akan ngasih lagi ke orang lain. Oh ya, that's agree, betul. Jadi betul, kalau betul, misalnya kita ngasih yang asal-asalan, yang nggak tahu source-nya dari mana, Ya. lu cuma nyeblak ngomong karena hanya bukan sugesti, tapi hanya opini lu, tidak dibarengin sama data, Ya. ya kan bisa jadi misleading. Betul. Bisa betul. berbahaya Bisa gitu. berbahaya, betul. Karena yang mau nggak mau betul. ya vape itu kan buat kesehatan ya. Ya. Gitu. Jadi otomatis harus dibarengi sama literasi. Ya, betul, Gitu. betul. Makanya betul, kalau betul. orang yang follow vape education itu pasti orang yang suka baca. Ya. Kalau yang nggak suka baca pasti skip. Ya, betul. Makanya followernya dikit. Karena orang lebih suka drama dibanding edukasi. Ya. Ada yang bilang, ya gue senengnya nonton. Ya nggak bisa gitu juga gitu loh. Ya orang orang lu sekolah aja kadang ngedengerin orang ngomong kan bete juga. Dengerin gurunya ngecapruk kan Iya, rada bete ngantuk juga ya. kan. Otomatis ya udah gue ambil caranya adalah untuk yang baca. Gitu. Oh, segmen orang yang suka baca. Ya, segmen gue adalah segmen orang yang suka baca. Dan alhamdulillah setelah tahun 2021-22 itu banyak tuh kayak toko-toko tuh say thanks lah gitu karena dari situ vaporistanya tuh jadi belajar. Bisa menjadi acuan ya konten Iya, lo berarti ya. Jadi banyak juga brand-brand yang ngambil gitu ya konten gua tanpa ngasih kredit. Oh, tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Gua berterima kasih juga karena tetap itu pakai bahasa gua ya. Jadi tolong kalau misalnya ada yang mau copy paste seenggaknya bahasanya dirubah gitu. Jangan copy paste banget. Iya. Lo nggak boleh pelit, lo berbagi ilmu. Ya bukan gitu. Karena gini, kalau lu sekarang cuman copy paste doang, itu nggak ada manfaatnya, Bro. Bener nggak? Ya. Kayak misalnya lu nulis sesuatu. Lu cuman copy paste nih. Oh, ini bagus nih kata-katanya. Lu Ya. copy paste. Udah nggak ada maknanya, nggak ada yang nempel di kepala lu. Ya. Percuma. Betul sih. Gitu loh. Benar. Value-nya jadi nggak ada. Cuman kalau misalnya lu tulis ulang, lu telaah lagi, mungkin gue juga ada salah. Karena kan nggak mungkin gue 100% benar kan. Ya, mungkin ditambahi apa Iya, yang kurang ditambahin. Betul, bisa mungkin dimasukin produk lu juga gitu. Iya, betul. Nah, otomatis itu akan kepatri lah di kepala lu. Oh iya, ini gini ya. Oh iya gini ya gitu loh. Karena meski banyak orang yang kurang suka sama edukasi, yang sekarang gua lihat ada beberapa influencer pun ya udah mulai pakai bahasa gua gitu loh. Oh iya. Oh, saya tahu. Karena kalau gue lihat-lihat sih emang orang jarang yang suka edukasi. Orang tuh sukanya edukasi. Dikasih kan gratis. Iya. Orang edukasi sukanya gitu. Gitu. Tapi so far ya edukasi itu sebenarnya menyenangkan. Karena
apa ya? Banyak hal baru yang bisa kita gali dan Ya. ternyata banyak celah yang bisa kita jadikan jadi lini bisnis tuh bisa. Oh iya. Iya. Contohnya? Contoh, Ah, kayak misalnya lu tahu tentang kawat. ya. Lu adalah anak metalurgi misalnya. Apalagi ngomong Metalurgi itu pakai ibaratnya bahasa orang ya, dong. Jadi metalurgi itu ibaratnya salah satu jurusan yang dia tuh fokus sama material. Kalau dia bisa melihat celah itu, mungkin dia bisa menciptakan satu material baru yang memang aman untuk vape. Oh, dan itu bisa diimplementasikan ke industri ini. Iya. Oh ya, Gitu. I see. Bisa aja. Karena ya ngeri bro kalau orang yang memang udah paham literasi dan memang sudah jadi kerjaan sehari-hari ya untuk masalah-masalah material, desain atau apapun masuk ke industri ini ya pasti luar biasa gitu loh. Oh, Dan industri ini bakalan lebih berkembang lagi. Apakah itu berlaku juga dengan device yang Anda pakai? Loh, sekarang gini. Kan kemarin lo bikin juga nih. Ya, gua tentang raga kan. Ya, kan yang tentang nilon-nilon nih, seramik Ya. nilon. Kan orang mikirnya seramik itu ya bahan keras, keramik. Ya seramik itu ya sama kayak seramik, tweezer seramik Ya. itu kan keramik. Nah, orang tuh selalu berpikir nilon seramik itu sama seramik. Ya. Gue juga mikirnya awal-awalnya gitu. Oke, sekarang logika dasar aja nih, logika Oke. dasar. Kalian mungkin punya seramik di rumah. Sekarang banting, Pecah. pecah. Ya. Pecahnya kira-kira bakalan belah atau ambiar? Ambiar. Ambiar. Sekarang kalau ini dibanting, pecahnya cuman belah atau ambiar? Belah. Belah. Kenapa? Karena kan ada nilonnya. Oh, ya, dapat. Bener nggak? Dapat sih gua. Logika dasar aja. Kayak misalnya nih, lo bikin, oh iya ini dari pure plastik. Ya, Ya plastik banyak. Lu ngebandinginnya sama apa? Ember. ya. Misal sama ember. Kira-kira bentukannya kayak gimana? Dari fisik aja. Kan nggak mungkin bisa semulus kayak gini. Ya. Gitu loh. Jadi Oke, maksudnya oke, banyak oke. hal-hal yang memang banyak misleadingnya ya. Iya, Sorry misleading. aja gitu. Iya, Jadi betul. kayak oh iya material yang pakai zinc alloy itu bagus. Ya. Nggak juga, balik lagi sama desainnya. Kalau desainnya ngaco, ya bisa rusak juga. Oh, iya juga sih. Sekarang Iya juga sih. mungkin, sorry ya gua kayak nyinggung, mungkin ada beberapa RDA lu pernah posnya patah. Betul. Itu kemungkinan besar bukan materialnya yang jelek. Desainnya yang salah. Desainnya yang salah. Oh. Desainnya yang salah. Dari mana? Dari mungkin dudukan posnya. Kalau lu lihat, pasti dudukan pos yang memang paling sering kena tekanan baut. Baut, betul. Itu sering Iya bengkok tuh. Tapi kalau lu lihat nih sebelum lu beli, lu coba cek bagian pas nekuknya nih. Misalnya gini nih, Ya. pas tekukannya lu lihat tipis nggak dia? Kalau tipis jangan dibeli, itu pasti patah. Ya, Beberapa kali minimal patah. bengkok lah ya. Enggak kayak misalnya nih, ini kan bengkok gini. Ya. Nah kalau misalnya ada profilnya itu agak tebel, Heeh. itu kemungkinan bisa kuat. Bisa kuat. Tapi kalau misalnya tipis, itu sering kena dorongan sama baut, itu bisa patah. Oh, ya make sense sih, make sense. Ya sih. gitu. Jadi maksudnya banyak hal yang sebenarnya bisa dijelasin. Gitu. Dan ya itu yang kayak ulang tadi, bukan materialnya yang salah, desainnya yang salah. Iya. Oh, ya. Tapi apakah berarti dia desainnya salah makanya bisa sampai patah? Kayak ini. Ya. Sekarang gini. Ini looks-nya yang gua tangkap ya. Ya. Ini kan looks-nya luxury. Betul. Bener nggak? Betul. Luxury. Kalau misalnya ini dibuat logam dengan desain kayak gini, Ya. logika aja. Kira-kira baterainya bisa masuk nggak? Kalau pakai logam, semuanya materialnya Iya. logam. Anggaplah zinc alloy ya. Ya. Dengan Dengan kondisi ininya kayak gini nih. coba agak Miring. agak kesini dikit. Nah. Miring. Dia agak ngelengkung gini. Di sini pakai zinc alloy nih. Ininya pakai zinc Di alloy. sininya nih. Ini nih. Oh, ini. Ininya Oh, zinc ini. alloy. Ininya zinc alloy. Oh, Otomatis bagian- kaku kan? Bagian ngejepit baterainya Iya. ini nih. Ngejepit Otomatis baterai kaku. ini. Oh. Kalau iya, kaku, iya. Lu masukin, Baterainya lu paksain. penyot. Baterainya yang kena. Oh, iya. Kenapa Betul, pakai betul. materialnya nilon, seramik yang mungkin
dia nyari yang ibaratnya lebih lentur Lebih dibandingin fleksibel ya. yang apa tweezer, Ah. ya dia nyari yang memang ada lenturnya. Jadi kalau masukin baterai itu gampang. Oke. Gitu loh. Karena desainnya kayak gini. Kalau lu lihat desain-desain yang pakai logam, ya pasti baterainya dari atas. Ya sama ya kalau nggak kayak gini lah. Ya, atau nggak dia kayak pastinya gitu. pasti dia dimasukin. Betul. Atau enggak yang ininya tuh nggak ada kayak gininya. Dia cuma bener-bener ngeblong aja. Oh. Kayak gitu. Jadi material itu ya harus ngikutin sama desainnya. Kita nggak bisa milih karena berpikir ya gua materialnya harus SS gitu, SS 304, tapi desainnya jelimet, kan gak make sense. Gitu loh. Iya sih. Bener nggak? Bener sih. Nah, ini kontennya, pentingnya konten edukasi itu seperti ini biar kalian ngerti. Gitu loh. Terus juga ini kenapa mahal ya? Mungkin chipnya kita nggak tahu. Iya, chipnya mungkin. Iya. Terus Iya. developnya mungkin berapa lamanya, berapa kali gagalnya, kita nggak tahu. Iya. Dan ibaratnya kan peruntukannya kalau vape itu ya dipegang. Ya kalau jatuh sekali dua kali ya sudah. Ya mau gimana? Ya pasti jatuh juga. Ya, Cuman apalagi nggak disengajain jatuh gitu. ya bukan memang sengaja mau dibanting. Ya gitu. Sama kayak lo beli Mercy harga miliaran yang nggak mungkin buat ditabrakin dong. Ya. Jadi semuanya juga udah diukur kekuatannya. Gua rasa juga si manufaktur pasti udah memperkirakan hal-hal apa aja yang terjadi. Ya. Minor itu apa sih? betul. Misalkan Nggak ada mungkin nggak mungkin ibaratnya minornya banyak terus dikeluarin, nggak mungkin. nggak mungkin. Kecuali klon gitu kan. Iya sih. Kalau klon kan udah mengikuti apa yang ada. Iya, yang penting jadi gitu kan. Iya, nggak harus dari nol dia research. Iya gitu kan. Oke, Kayak berarti material dengan desain itu emang berbanding lurus harus ya? Oh iya. Harus berbanding lurus. Oke. Cuman banyak yang nggak paham juga gitu. Iya, nah kalau pengen yang paham-paham kayak begitu ke Vape Education, nggak cuman yang drama-drama lucu-lucu. Gua sih yang kalau lucu-lucu ke gua lah. Kalau edukasi ke dia. Dan banyak juga nih misleading ini soal baterai. Karena banyak orang ini baterai baru keluar, apa keunggulan dengan baterai-baterai yang ada? Sama seperti si Charge Up ini. Dia keluarnya yaitu dengan jenis, gue nggak tahu namanya jenis kah atau varian apakah, dia INR. Sementara baterai-baterai yang sebelumnya yang kita kenal itu adalah IMR. Oke. Nah, terus ada lagi baterai-baterai yang kayak dipakai kayak baterai remote, itu kan beda lagi jenisnya. Itu banyak ICR ya, apa sih? Enggak, itu ada lagi lah. Ada lagi lah. Ada. Cuman yang umumnya keluar di vape itu kan kalau nggak IMR, INR. Iya, Si betul. Charge ini kan INR. INR itu apa sih? Apa bedanya sama IMR? Jadi kalau ya yang gua baca, menurut literasi yang gua baca, INR itu kan lithium, nikel. R-nya itu sebenarnya round. Tipe baterainya. Oke. Tipe apa Bulat. bentuknya. Oke, Jadi oke, R-nya oke. itu R tuh round. Round, bulat, betul. Jadi kalau misalnya kalian lihat bentuk lain tuh pasti belakangnya tuh bukan R. Oh, misalkan kayak baterai yang kotak nih, dia pasti bukan belakangnya pasti bukan R. Iya, jadi kayak misalnya Oh. kan kayak N itu nikelnya. Jadi Bahannya. untuk bahan utamanya itu ada nikel. Nah, terus ada IMR. Itu M tuh manganis. Oh, Nah, mangan. ya. Nah, kalau INR itu memang ibaratnya yang sedang rame juga. Karena beberapa kayak kendaraan listrik tuh baterainya udah ke INR. Pakai nikel ya. Pakai nikel. Sekelas Tesla pun dia INR. Oh, gitu. oke. Nah, kalau IMR gua nggak tahu ya ini apakah A1 atau bukan. Karena sempat disenggol sama battery Much. Battery Much itu Adalah satu expert baterai kalau gue lihat di vape, tapi di YouTube dia mainnya. Oh, Baterai mainnya di Much. YouTube, Baterai Ya. Much. Ya, dia sih bilang kalau IMR itu hanya gorengannya China. oke. Jadi, tapi gue nggak paham maksudnya gimana, karena gue bukan expertise juga di baterai. Cuman yang gue paham ya kayak INR itu ada campurannya manganis sama kobalt. IMR. INR. Oh, INR. Nah, kalau IMR itu cuma manganis Cuma saja. manganis saja. Nah, makanya kalau INR itu lebih stabil dari segi power, lifetime, sama charging apa? Dari charging, terus
charging lifestyle ya. Heeh. Jadi kan kalau baterai itu ada charging lifetime-nya. Kayak misalnya INR tuh berapa kali cycle baterai. Jadi baterai itu dilihatnya bukan kuat berapa tahun, tapi berapa kali kita ngecas. Oh gitu. Iya. Jadi kayak misalnya INR kalau nggak salah itu sekitar 2000-an. 2000 kali ngecas. 2000 kali ngecas. Oh. Nah, kalau oke, misalnya oke. IMR itu kalau nggak salah itu sekitar 500 sampai 700. Oh gitu. Ya, kalau ngelebihin dari itu biasanya dia drop. Oh mungkin kalau di iMac baterai cycle kali ya? Iya, baterai cycle. Berapa kali udah dipakai buat Betul. ngecas? Oke. Jadi itu life cycle-nya. gitu. Heeh. Nah, terus ada yang namanya output power. Jadi kayak misalnya Output power, betul. voltase nih. Voltasenya stabil nggak? Oke. Gitu. Heeh. Terus ada juga yang buat nguatin ampernya. Terus ada yang buat ngegedein mAh-nya. Jadi kalau di INR itu tugasnya tuh masing-masing ada. Gitu. Kayak misalnya nikel, dia outputnya kuat tuh, ampernya kuat. Cuman misalnya kalau nggak salah tuh dia mAh-nya kecil. Oh. Nah, akhirnya ditambahlah dengan manganis atau kobalt lah. Jadinya dia bisa lebih besar lagi mAh-nya. Besar lagi mAh-nya tapi dengan ampere yang tetap gede. Iya. Oke. Kayak Karena gitu. kan ya setahu gue kalau gue baca-baca di rep baterai nih, biasanya kan dia kalau ampernya gede pasti mAh-nya kecil. Betul. Karena kalau ampernya gede berarti powernya lebih gede. Ya. Oh, karena kan banyak persepsi orang nih kan salah. Orang mengukur baterai itu dari mAh. Banyak orang yang ngira itu kalau mAh-nya gede, powernya gede. Oke. Itu sebetulnya gimana kalau persepsi kayak Kalau gitu? mAh itu kan sebenarnya miliampere hour. Jadi maksudnya tuh dia kapasitasnya itu akan berkurangnya tuh berapa lama sih? Gitu. Miliampere hour tuh berapa sih miliampere per jamnya yang bakalan dikeluarin? Oh, apa bisa Kalau dibilang nggak salah ya, sorry ya. Disclaimer dulu disclaimer nih. dulu ya. Kalian Soalnya bisa. gue udah lama nih nggak baca-baca nih. Jadi kalau nggak salah kayak gitu. Jadi pokoknya mAh itu buat kapasitas. Oh, ya kita Dia sekali lagi. berani nampungnya berapa nih? Oh, kalau iya, mAh oke, tuh. oke. Nah, terus si ampere tuh itu keluarnya. Power yang keluar. Power yang keluar. Gitu. Cuman lucunya karena market kita tuh kan gampang nih kemakan gimmick. Akhirnya ampernya nih yang digedein. Dengan tulisan max ampere. Max ampere, betul. Max ampere. ampere 40A gitu misalkan. Ya, maxnya misalnya 40 ampere, maxnya 50 ampere. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat data sheet-nya itu nggak segitu. Oke. Jadi sebenarnya yang dilihat itu adalah CDR-nya. Nah, itu apalagi CDR? Continuous Discharge discharge. rating. Nah, Continuous itu apa discharge itu? rating itu adalah proses ketika pengosongan. Itu ampere yang bakalan keluar secara konsisten. Oh. Jadi ketika dipakai oke. tuh ampere yang keluarnya tuh secara konsisten tuh berapa? Contoh, misal di charge up yang Ini. 3500 nih Ya. yang pink. Itu kan CDR-nya itu sekitar 15 ampere. 15 ampere. Continuous discharge-nya. Iya. Power yang continuous dikeluarkan itu 15 Betul. ampere. 15 ampere. Jadi dia continuous. Oke. Mau kondisinya seberapa pun dia continuous. Walaupun dalam kondisi misalkan dia udah lowbat tetap dikeluarinnya 15 ampere. Iya, sekitar 15 Oke. ampere sampai benar-benar kosong. Pokoknya itu di bawah 3,7 baru tuh ampernya mulai turun pelan-pelan. Oke. Karena Oke, memang oke. kalau baterai di 3,7 turun ke bawah, pasti powernya udah mulai loyo tuh. Nah, cuman kan ada lagi material yang harus mempertahankan itu. Nah, makanya kalau di INR itu biasanya powernya lebih stabil. Sampai kosong tuh dia masih stabil tuh terus. Dibandingin pakai IMR. Dibanding pakai IMR. Oh, pantesan gue pakai charge up ini udah lowbat masih powernya masih galak. Nggak, itu memang INR memang kayak gitu. memang based on my experience. Selama gue pakai, walaupun dia udah lowbat ya tinggal 1 bar. Ini masih bisa gue pakai terus nih. Sementara baterai-baterai yang lama yang pernah gue pakai, ya kalau misalkan dia udah lowbat tinggal 1 bar, loyo. Ya, jadi memang kalau di INR kenapa bisa nih dipakai sampai Lowbat, Sampai sampai gitu. bener-bener empty. ya karena memang dia outputnya memang lebih stabil. Oke. Gitu. Nah, terus kan ada yang tadi max ampere. Max ampere betul. Nah, max ampere itu kalau yang gua baca itu tuh kayak peak point. Jadi kayak misalnya si baterai di kondisi yang bener-bener lagi prima tuh. 100% tuh. Iya, lagi full-fullnya. Iya, ampere tuh mungkin bisa sampai segitu. Cuman itu hanya beberapa detik.
Oh, jadi nggak continue. Iya. Oh, tetap dia continuousnya balik lagi ke 15. Iya. Oke. Makanya kalau gua itu selalu berusaha kalau nyari baterai itu yang ada CDR-nya. Oke. Yang jelas CDR-nya berapa? Iya, yang jelas CDR-nya berapa karena biasanya baterai-baterai yang benar tuh CDR-nya tuh ditulis. Oh. Karena yang dihitung bukan dari max ampere tapi CDR-nya. CDR-nya continuous discharge-nya. Iya. Oh. Gitu. Cuman ini dari persepsi gua. Kalau yang lain mungkin ada, oh enggak setuju ya sudah nggak Oke, apa-apa. ya kalau nggak setuju, kalau punya pendapat lain silakan komen di kolom Iya. komen. Karena ini ya base, kita disclaimer lagi Iya. ya, sepengetahuan kita. Iya, based on mungkin literasi yang gua baca juga. iya, kalau ada yang salah ya silakan. Kalau ada kalian punya data yang lebih bagus lagi ya silakan. Iya, gitu. Jadi makanya kalau di charge up ini kan ditulis nih CDR-nya berapa. Memang Ya. kita charge up ini harus se-safety mungkin. Betul, karena ya safety adalah yang paling utama. Enggak sih kalau di Indonesia safety itu nomor 3. Yang pertama, Udut. Udut kopi. Sendal jepit. baru Helm project bodo amat. itu kuli bukan vape. Ya tapi kan memang harusnya safety first tetap Iya, dong, pakai benar sih. helm, pakai Benar safety sih, shoes iya. dan lain-lain. Gitu. Emang kuli Indonesia terbaik. Lagi ngerjain genteng nggak pakai apa-apa. Baju kosongan. Buat kosong. Oke, berarti kayak yang biru nih. Yang biru ini gue lihat dia yang continuous discharge-nya paling gede, tapi MAH-nya kecil. Ya pasti kayak gitu. Emang itu udah hukumnya kayak begitu, udah hukum pastinya. Iya. Oh. Kan semakin gede pokoknya kalau gampangnya lah. Kalau ngelihat baterai itu kalian lihat ampernya Heeh. sama MAH-nya. Ya. Kalau misalnya MAH-nya besar, Ya. terus ampernya juga super duper besar, itu udah nggak make sense. Oh, itu udah nggak make sense. Misalkan dia max ininya ampernya misalkan 40 ampere, tapi dia 3.500 mAh. Kurang make sense. Kurang make sense. Kurang make sense ya. Karena itu maksimum ampere sama CDR tuh ampere sama MAH tuh pasti berbanding terbalik. pasti berbanding terbalik ya. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya 2.500 ampere MAH, MAH, itu kan ampernya pasti lebih gede. Oh iya, sama kayak yang charge up yang biru ini ya. Oke, sekarang ini si charge up-nya ada tiga varian nih. Kapan gue pakai yang pink, kapan gue pakai yang hijau, kapan gue pakai yang biru. Oke, kalau gua sebenarnya itu nggak ngelihat kapannya. Heeh. Yang gua lihat bukan maksudnya nggak gua lihat itu bukan device-nya yang gua lihat. Iya sama, maksud gue Iya. kapan gue pakai device gue yang ini nih, cocoknya gue pakai baterai yang mana. Oke. Jadi sebenarnya bukan device Mang yang dilihat, Jadi, tapi resisten yang dilihat. oh justru ke resisten. Iya. Oke. Karena sebenarnya kalau misalnya lu pakai resisten yang terlalu rendah, Heeh. otomatis lu butuh output yang tinggi. dong. Tinggi, betul. Benar kan? Betul. Kayak misalnya lu pakai 0,1 ya butuh ampernya yang gede. Ampere yang gede. Dong. Ya. Dan otomatis baterainya cepat habis juga dong. Pasti, karena kapasitasnya kecil. Ya. Nah, tapi kalau misalnya lu menggunakan resisten yang tinggi, nah terus lu pakai ampere MAH-nya yang rendah, Heeh. itu juga sama. Nggak cepat habis juga. Oh gitu. Iya. Jadi Oke, sebenarnya oke. MAH itu bakalan ngikutin dari berapa ampere sih kita pakainya? Dan itu semua berapa ampere yang kita pakai itu tergantung dari resistennya. Iya. Jadi kayak misalnya nih, Mamang sekarang pakai pulse nih. Ya. Nah, Mamang tinggal lihat tuh resistennya berapa. Nih 0,34 nih sekarang resistennya misalkan. Nah, 0,34. Mamang coba lihat voltasenya berapa. 3,49. Nah, 3,49. Ya udah, itu akan sama aja kok pakai baterai yang lain. Oh, Pak, karena Karena yang kita lihat tuh sebenarnya voltasenya. voltasenya. Gitu loh, karena kalau misalnya voltasenya makin tinggi, otomatis nanti kan kapasitas baterainya makin cepat. cepat kekuras. Oh iya. Sama kayak semakin kenceng mobil bensinnya semakin boros. Iya. Jadi kayak Oke. misalnya nih pakai 3.500 ya, pakai 3.500 terus pas ngelihat CDR-nya tuh 15 ampere, tapi kalian pakainya di 0,15. Cepat habis juga. Cepat habis juga. Oh. Tapi kalau oke, kalian oke, misal oke. pakai 0,4 atau 0,4 0,5 nih,
pakai yang 2500. Heeh. Itu kan ampernya CDR-nya kan masih di atas tuh. Masih di atas, masih ya misalkan Masih CDR aman lah. 20, masih aman banget. Kalau misalnya kita pakai Omlau tuh si ampernya si resisten itu tuh dapatnya masih di bawah 20 tuh. Heeh. Nah, itu bakalan awet juga. Oh gitu. Oke. Jadi nggak harus kalau misalnya pakai resisten ini ampernya harus sekian. Maksudnya tuh ampernya harus tinggi terus. mAh-nya harus ini biar awet. Enggak. Oh enggak. Balik lagi, ampernya itu bakalan bakalan berbanding lurus nggak sama resistennya? Oke. Sekarang gue punya pertanyaan orang awam nih. Ini gue awam banget nih. Misalkan nih, oke lah, gue pakai yang 0,34 nih. Gue pakai yang pink ini kan 3.500. Terus yang hijau ini kan 3.000. Kalau misalkan gue pakai nih, kalau gue pakai yang 3.500 mAh, apakah lebih awet dibandingin yang 3.000? Iya, kalau pakai 0,3 itu biasanya dapat kalau nggak salah di angka 15 amperan ke atas kalau. Apa berapa ampere? Pokoknya untuk yang adalah rumusnya di Omlau, gue lupa. Gue cek handphone kali ya. Ya, Nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, santai. Bentar, ya. Karena berdasarkan logika aja ya, ini kan yang 3.500 mAh kan kapasitasnya lebih banyak. Ya, Sementara power yang dikeluarkan ya sama aja kan. betul. Berarti kan yang pakai 3.500 mAh lebih lama habis dibandingin yang 3.000. Betul, harusnya kayak gitu. Harusnya. Cuman di sini kan ada nih, ada Omlau ya. Nggak, nanti Nggak bisa. nanti kirimin aja biar Oke. gue tampilin di situ. Nah, ini kan ada Omlau. Ah. Nah, kalau kita kan sekarang mau ngelihat ampernya, kita tuh pakai ampere berapa sih? Ya, Bener nggak? Ha-ha. Nah, tinggal V-nya itu apa? Kita carinya apa? Default. volt 3,7 dong kita 3,7 masukinnya. standarnya. Standarnya. Nah, terus R, Resistennya, resisten. misalkan 0,34. Nah, misalkan tadi kan berapa? V dibagi R. R. Berarti voltasenya 3,7 dibagi OHM. Heeh. Nah, kalau misalnya kita bagi 3,7 dibagi 0,34. nih 3,7 dibagi 0,34. Ya, Itu sekitaran 10,8 ampere. 10,8 Nah, ampere. masih aman nggak pakai yang 15? Aman banget. 3.500 masih aman. Masih aman. Nah kan? Nah, otomatis ini betul bakal jadi lebih awet. Lebih awet. Karena dari CDR-nya ampere yang digunakan itu masih di bawah, Di bawah nilai CDR-nya. Ya, CDR-nya kan soalnya 15 ya. Betul. Masih di bawahnya. Masih di bawah. Aman Jadi banget. otomatis outputnya ya makin hemat lah. Gitu. Cuman beda case-nya kalau misalnya kita pakai 0,15. 0,15 ohm. 0,15 misalnya. Heeh. Rumusnya yang tadi kan 3,7 Oh, meka tuh dibagi biasanya ya, meka kalau enggak kayak elektrikal lah. Nah, Dual coilan. 3,7 dibagi 0,15 itu dapatnya sekitar di 24,6. Ya, 24,6. 24,6 dan kalian pakai yang Merah nih CDR-nya 15. 15 yang ibaratnya gapnya tuh 10 ampere. Heeh. Itu bisa jauh lebih boros Jauh dibandingin lebih boros. pakai yang biru. Oh. Yang biru oke lah 20 ampere nggak nyampe nih Nggak sampai nyampe, 25. betul. Tapi kan gapnya lebih kecil. Oh, otomatis walaupun dia mAh-nya lebih kecil, tapi lebih irit Iya. dibandingin yang 3.500 mAh. Betul, karena dia outputnya mintanya 25 ampere, tapi kita bisa menuhi nih di 25 ampere. Oke. Jadi nggak perlu power yang berlebih. Kalau ini otomatis kan meskipun ditulisnya 15 ampere, otomatis ketika butuh voltase yang besar lah ibaratnya ngejar ke 3,7-nya, ngelebihin si 15 ampere, dia kan akan maksa. Betul. Maksain keluar. Maksain keluar, ya. Gitu betul. loh. Jadi otomatis ya bakalan cepet habis. Oh, Gitu. gitu. Itu Berarti sih. cepat habis baterai atau enggaknya itu tergantung resisten berarti ya? Iya. Oh, makanya ngerti Omlau. Gitu sih. Itu yang ya itu literasi yang gue baca ya. Literasi yang gue baca yang gue cari-cari gitu. Aduh, emang Omlau lebih ribet dibandingin Om Bram. Gitu. Tuh makanya pentingnya edukasi di vape tuh, makanya follow Vape Education, edukasinya tuh yang nggak kalian dapat di mana-mana. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai bebas aja, Pakai baterainya bebas mau aja ya. 2.500, 3.000, 3.500. gitu. Cuma balik lagi ke kebiasaan. Kebiasaannya pakai Oh, resisten berapa sih? Kita nyamannya pakai resisten berapa? Gitu. Oke. Jadi kalau kalian sudah tahu resistennya berapa, tahu Omlau-nya gimana, kalian lebih nyaman lagi nih Iya. baterainya ya. Apalagi kan di zaman sekarang itu kan kalau dulu mungkin 2016-an Heeh. belum banyak kan
coil pre-built ya. Yes. Terus kita kan harus Coiling coiling sendiri, sendiri. coiling sendiri, dan ibaratnya si resistennya tuh masih abu-abu karena kita masih ngulik tuh. Kira-kira 6 lilit dapat berapa resisten, betul. atau 5 lilit dapat berapa resisten. Nah itu karena masih abu-abu, otomatis 2.500 itu adalah jalan keluar. Ya. Karena ya ampernya gede, masih Betul. safety lah gitu. Tapi kalau sekarang karena udah zamannya pre-built, banyak coil-coil yang udah jadi itu udah kan tahu. biasanya ditulis. Betul, tuh. udah jelas resistennya Iya. antara berapa ke berapa. Ya, jadi kita udah tahu. Oh, kalau misalnya dihitung pakai ohmlam, oh ampernya keluarnya segini nih. Berarti pakainya ini gitu. Oh, iya. Itu sih. Edukasinya mantap nih, jarang-jarang nih ya edukasi kayak begini. Oke, sekarang tips perawatan baterai. Apakah misalkan kalau ya di handphone lah ya, baterai itu jangan sampai kosong, jangan sampai habis banget. Terus ngecharge-nya itu ya kalau misalkan udah 90-an udah nggak apa-apa lah kita cabut, jangan sampai full banget 100% biar nggak overcharge. Kalau merawat baterai vape sendiri gimana? Oke. Kalau yang pernah gua baca dan yang gua terapin adalah yang pertama jangan pernah jatuh. Emang ngaruh? Ngaruh. Oh, pengaruhnya apa baterai jatuh itu? mAh-nya biasanya jadi turun. Oh, mungkin elemen dalamnya itu keguncang kali ya? Keguncang. Oh, Kemungkinan ya. kemungkinan. Karena gua belum pernah pas jatuh langsung dibongkar, belum pernah. Iya, siapa juga yang mau ngebongkar ribet? Ada caranya sebenarnya. Gimana tuh? Jadi gue ternyata sempat nanya-nanya ke pabrik, gimana sih cara bongkar baterai yang aman? Jadi ada caranya. Caranya adalah di baterai itu dimasukin ke dalam air, itu selama 7 hari. Oke. Selama kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Iya, oke. Nah terus udah gitu diambil, dikeringin, dicek dulu. Ada voltasenya nggak atau nggak ada kapasitasnya lagi nggak? Nah kalau misalnya udah nggak kayak kosong, itu baru dibongkar. Dan cara bongkarnya itu harus dari bawah. Oh, dari yang minusnya. Iya. Karena kalau positif negatif kan deket banget nih. Ya. Jadi di antara ini sama ini tuh dekat. Nah, bongkarnya harus dari bawah. Oh. Itu bisa tuh ngecek. Dan ngelihat real enggaknya tuh sebenarnya ngelihatnya cukup dari gulungannya itu full atau enggak. Oh, gitu Itu yang sempat gua tanya-tanya ya ke pabrik baterai ya. Ya itu ya lebih advance lagi lah. Tips sederhana merawat baterai. Yang selain pertama jangan jatuh. Terus terpapar temperatur tinggi. Seperti matahari Dalam langsung mobil, nih, terus misalkan. terlalu lama gitu. Itu jangan tuh. Oke. Biasanya mAh-nya turun juga. Nah, terus bisa juga penyimpanan lembab. Oh, lembab pengaruh juga. Lembab keluar. Biasanya tuh kalau lembab dia itu kayak keluar cairan tuh. Basah jadinya. Oh iya, bener. Kayak baterai remote tuh kan kalau disimpan tempat lembab Iya, jadi kayak di karatan tempat kan. kita simpen tuh di lemari tuh. Iya, betul, Biasanya betul. tiba-tiba keluar tuh cairan-cairan Iya apa betul, gitu. yang jadi karat. Iya. Oke. Nah, itu jangan disimpan di tempat-tempat. Berarti di suhu ruangan lah ya. Iya, suhu ruangan. Terus selalu pastikan pakai baterai case. Selalu, biar nggak, betul. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya nyimpan di tas kan. Betul. Siapa tahu ada ya kesenggol kunci apa segala macem. Itu yang bisa bikin meledak kali ya. Ya sebenarnya nggak semudah itu sih. Iya Nggak sih. semudah itu. Cuman balik lagi terpaparnya berapa lama. Maksudnya prosesnya itu berapa Prosesnya lama. itu berapa lama. Kalau misalnya kontaknya sama logamnya itu berapa lama. Kalau kelamaan pasti meledak. Pasti meledak. Ya Bukan istilahnya. meledak sih, kayak ngeletup. Iya, bukan yang meledak maksudnya buar, bukan meledak kayak gitu, pasti kayak cas baterainya jadi Iya, bocor. Bocor, letupan. Biasanya kalau meledak tuh awalnya tuh adalah bocor keluar cairan gitu. Oh iya. Berarti dalam baterai ini ada cairan ya? Sebenarnya bukan cairan sih. Apa ya nyebutnya ya? Gue kurang tahu. Kayak gas gitu gak sih? Enggak sih. Enggak juga ya? Jadi dia kan bentukannya tuh lembaran. Ya, Ini yang lembaran. sempat gue juga nanya-nanya lah. Kenapa sih ibaratnya baterai tuh ada yang meledak, ada apa? Ternyata baterai itu nggak boleh seenaknya kita bongkar. Oh iya. Caranya harus kayak tadi. Karena ternyata elemennya yang si kertas-kertasnya ini yang katanya itu gulungan apalah itu gampang banget kebakar. Oh, bener sih, bener. Gua Makanya itu harus agak hati-hati tuh. bener. Karena gue pernah nyoba bongkar ini baterai dispo. Oke. Dispo gue bongkar kan, gue hancurin. Elemennya emang kayak pas gue bongkar aja dia nggak tahu kena apa, tiba-tiba bus keluar api terus kayak apa tangan perih gitu. Iya. Dan itu tuh kalau nggak salah kan ada kobaltnya. Kobalt itu bahaya. Waktu dia orang Cina, kobalt. Bukan dong.
Kobalt itu bahaya kalau masuk ke dalam tubuh. Oh itu bahaya? Ya, makanya kalau ngebongkar kayak gitu harus pakai ya safety lah. Oh pakai sarung tangan. Sarung tangan, Ya. kacamata apa kalau takutnya pas lagi digini meledak, terus lempengannya kena mata lu kan nggak Iya. enak juga. Terus kalau misalkan pakai kacamata itu harus pakai Ray-Ban nggak biar keren? Enggak dong. Enggak dong, enggak. Ngapain pakai Ray-Ban? Pakai yang Google dong. Iya. Google-nya Meta. Google-nya Google Drive lagi. Oh jadi ya sederhana itulah ya kalau nyimpen baterai ya di suhu ruangan. Ya, Terus suhu ruangan. kalau kita bawa kemana-mana pakai baterai case. case. Oh, beli charge up dapat baterai case. Masuk. Terus untuk tips ngecas baterai sendiri gimana, Al? Kalau ngecas baterai, Kalau sekarang kan ya banyak yang beredar charger itu ya udah canggih lah, udah pakai auto cut off. Jadi kalau dia misalkan full, oke lah nggak usah kita cabut juga nggak apa-apa. Itu bener nggak sih? ya benar. Bener. Ada yang memang jadi gini, ternyata itu gue baru tahu ada yang namanya tuh apa gitu ya, nama alatnya itu ada yang bisa disematin di dalam baterainya. Heeh. Cuma itu harganya jadi lebih mahal si baterainya. Nah itu biasanya buat safety. Jadi kalau kenapa-napa itu ketahan dulu di situ. Oke. Nah tapi sekarang itu nggak perlu yang kayak gitu, karena beberapa charger, hampir semua charger lah yang ada brandnya itu pasti udah dilengkapin sama yang namanya auto cut off. Oke, jadi kalau dia udah penuh, ya udah dia mati. Mati gitu, Jadi- bakalan stay, nggak akan masukin arus lagi ke Jadi dalam. nggak takut overcharge. Ya. Kayaknya kalau pengalaman gue kan pakai baterai misalkan yang gue kan malas ngecharge. Jadi kan gue ada stok beberapa baterai lah. Udah gue misalkan pakai 4 baterai udah habis semua. Gue charge malam nih. Gue charge malam, sebelum tidur. Pas gue bangun baru gue cabut. Sementara gue nggak tahu nih penuhnya kapan nih. Tapi pas gue lihat, pas gue mau cabut ya udah ini udah nggak ngecas lagi. Iya. Kalau ngecas misalkan dia lampunya merah kan kalau udah beres hijau. Apakah itu aman? Nah, balik lagi, gimana ya? Agak susah sebenarnya. Agak susah karena kita nggak tahu ya mana baterai, charger baterai yang memang benar-benar ada itunya atau enggak. Cuman yang bisa dipastikan kalau yang udah ada nama brandnya, Itu ya insya relatif Allah aman. ada lah. Karena masa sih dia mau apa sih namanya tuh, punya ya ibaratnya berbahaya lah untuk brandnya gitu loh. Jadi kalau misalnya yang bahaya itu adalah baterai-baterai yang cuman lampu doang satu tuh. Ya. Baterai kayak charger dock. Oh. Yang baterai satuan terus langsung lu colok ke dalam Iya, stop iya kontak sih. tuh. Iya sih, iya, tahu iya, kan iya, yang iya, tahu. baterainya cuma satu, lu gituin doang slide langsung gini. Langsung, Itu kan nggak ada chip kan. Itu langsung listrik dari rumah lu masuk ke baterai. Nah, itu biasanya wassalam tuh. Oh iya. Tapi kalau charger sekarang yang beredar yang ya udah relatif aman lah ya. Udah relatif Pasti aman udah lah. ada fitur cut off-nya ya. Betul. Apalagi kan sekarang udah banyak yang ini juga fast charging kan. Betul, fast charging. Gitu. Tapi nggak bisa fast charging kayak HP ya? Nggak bisa yang ngecasnya langsung cepet banget gitu. Susah sih. Mahal masalahnya. Karena ini EMH-nya gede soalnya. Karena gini, mahal. Pertanyaannya mau beli nggak? Oh iya. Kalau dibikinin. Oh teknologi itu mahal berarti? Iya, teknologi karena fast charging itu? Iya, jadi kayak misalnya ternyata gue juga baru tahu ketika gue nanya-nanya di pabrik itu, kalau misalnya bikin yang 2 ampere sama 4 ampere Ya. itu beda harganya kan. Oh pasti, Gitu loh. pasti. Jadi kayak nanti kita bikin misalnya yang 4 ampere, harganya pasti nggak akan sama kayak 2 ampere, lebih mahal gitu loh. Makanya Oh, fast iya, charging ini kalau di yang gua lihat ya, ini yang gua lihat, koreksi aja kalau salah. Itu rata-rata fast chargingnya itu di 2 ampere. Iya betul, 2 Ya ampere. kan, 2 ampere. Terus kalau dimasukin satu lagi jadi 1 ampere, 1 ampere. Iya, jadi kebagi dia. Jadi kebagi. Kalau 4 Betul. berarti kan 0,5, 0,5, 0,5. Iya, betul. Ya kan, betul. tetap nggak fast charging. Betul. Dia fast charging kalau 1. Iya. Sama gini Al, gue ada lagi nih pertanyaan karena berhubungan dengan ampere-ampere tadi nih. Misalkan fast charging 2 ampere. Terus kita pakai batoknya yang 4 ampere atau yang 5 ampere aman gak sih? Mendingan disesuaiin. Oh, mendingan disesuaikan sama batoknya ya. Iya. Kan di situ ada tuh biasanya di belakangnya harus berapa Iya. outputnya kan. Nah udah ikutin aja. Soalnya kan gue punya nih charger baterai emang dia 2 ampere. Cuman gue pakai batoknya tuh ada batok yang bekas handphone lah, dia 3 ampere. Itu aman gak sih? Karena kan dia 2 ampere ya.
Dia kelebihan jadinya, kelebihan muatan. Oh, kelebihan muatan. Iya sih. Tapi ya jadinya ya cepat-cepat juga sih, bisa-bisa aja. Tapi tetap yang Cuma lebih baik ya disesuaikan aja. 2 ampere ya udah 2 ampere. Oh iya, biar lebih awet juga kali chargernya Iya, ya. lebih safety lah. Lebih safety, betul. Toh juga murah kok yang 2 ampere kan batoknya. Iya, udah banyak lah. Iya. Karena kalau batok dia kan nggak punya rambut. Aha, itu botak dong. Jadi, oke, wah gila nih, edukasi ini nggak akan ada habis-habisnya. Wah, ngeri sih, ngeri. Jadi sekali lagi kalau kalian pengen mengetahui edukasi dasar dari vape, ada di Vape Education. Jadi cara lo milih kawat ada ya? Milih kawat, terus kayak airflow. Nah itu tuh. Airflow, dia sering banget nih bikin analisa airflow. Ini nih. Karena kuncinya RDA itu enaknya di mana sih? Airflow lah. Ya udah. Betul, airflow posisi coil itu sudah menentukan. Karena banyak orang yang kok punya gua hambar ya, punya gua kok keluarnya manisnya doang ya. Karena banyak orang yang nggak mengerti itu, aliran airflow itu sangat berpengaruh. Ya karena orang itu berpikir kalau airflow itu lobang. Iya, hanya sekedar lubang. Ya betul sih, itu emang air hole, airflow, apa lubang airflow. Cuman kan banyak yang nggak tahu sebenarnya airflow itu apa sih? Nah, karena seperti ada pepatah, air susu dibalas dengan airflow. Enggak, bukan dong. Air tuba dong. Jadi emang airflow itu penting untuk mempengaruhi rasa ya? Iya. Pengaruh banget sih. Pengaruh banget ya? Kayak misalnya panjang, pendek, apa tinggi, pendeknya cap aja itu bisa ngaruh kan? Iya. Entah itu jadi lebih panas, entah itu throat rate-nya jadi makin naik. Betul, Itu ngaruh banget. Wah, itu ngaruh banget. Jadi pengen tahu masalah-masalah begituan nih. Dia sering menganalisa airflow RDA. Itu lo basicnya dari mana sih itu bisa begitu? Itu ada mata kuliah ya? Oh, emang lo dapetin dari kuliah? Iya ada. Oh, ketika ilmu diterapkan kepada hobi jadinya expert. Emang ada ilmunya itu. Jadi yang pengen tahu soal analisa airflow langsung aja ke Vape Education. Banyak banget edukasi yang sangat. Kalau gue sih selalu baca setiap lo posting nih. Alhamdulillah. Lo lihat di postingan lo pasti ada like by Vapers Ground, pasti ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena ya nge-vape ini bukan sekedar ngebul kalau menurut gua. Iya. Edukasi itu ya penting karena lo bisa paham, aman karena paham. Itu gue setuju banget. Iya. Dan lagi juga kalau jadi banyak hal yang sebenarnya ini tuh bisa jadi celah untuk teman-teman yang mau masuk ke vape ya. Ya. Gitu. Banyak banget. Kayak sekarang kayak drip tip itu mungkin simple ya. Ya betul, drip tip. Kalau menurut Mang Wadai, drip Ya. tip mempengaruhi rasanya. Pengaruh lah. Kenapa? Karena beberapa hal, misalkan gue sekarang pakai drip tip ini nih. Ketika gue ganti ke drip tip yang lain yang bentuknya beda, entah dari brand apa, kok rasa yang dikeluarkan berbeda ya? Ya. Sebenarnya itu kenapa itu, Al? Itu balik lagi ke airflow. Pengaruh lagi ke airflow. Dari airflow juga, airflow dari atomizer-nya. Jadi banyak orang tuh nggak tahu kalau misalnya dalamnya, innernya nih, bagian dalamnya, kalau dia lebih rapat, lebih kecil, lebih lebar, itu hasilnya bakalan beda. Cuman ya rata-rata orang yang bikin drip tip ya gitu sama semua innernya. Iya sih. Ya rasanya nggak berubah juga gitu. Makanya banyak yang bilang kan, itu cuman mitos doang. Benar, karena airflow itu bukan melulu lubang yang ada di atomizer. Airflow itu ya sampai ke drip tip kalau menurut gua. Sampai ke mulut lo. Iya, sampai rasa yang dihasilkan yang masuk ke mulut kita itu ya itu dihasilkan oleh airflow. Iya, jadi kayak aliran udara tuh kayak tingginya drip tip pun ngaruh. Iya benar. Beda semili 2 mili itu pasti ngaruh. Benar. Makanya banyak tuh yang user MTL kan drip tipnya tinggi-tinggi, begitu tipis-tipis. Itu pengaruh ke rasa juga ya. Iya, itu pasti pengaruh. Gitu, itu pasti pengaruh. Jadi ya kalau ini tips nih ya buat yang mau beli drip tip, itu cukup lu lihat tingginya, terus lu lihat dalamnya. Kalau misalnya dalamnya ternyata sama, terus tingginya sama, itu udah dipastikan tidak akan berubah sama sekali. Oke. Ya udah rasanya sama aja. Walaupun bentuknya gimana aja, yang penting lubang ininya ya. Iya, dalamnya yang penting dalam. Lubang innernya ya. Oh, bahan ngaruh gak? Bahan itu ngaruh ke smooth atau enggaknya doang. Oh, ini kan misalkan yang lagi kita pakai kan bahannya stainless nih. Yeah. Kan ada beberapa tuh yang bahannya resin atau bahannya plastik. Itu ngaruh juga gak? Nah, selain dari lubang innernya itu ya? Bisa ngaruh. Kalau misalnya si materialnya gampang
keuapin kalau kena temperatur. Oh iya, oke. Terus kalau misalnya SS kan biasanya kan dia mesiningnya halus lah, Ya. ya bisa lebih smooth lah. Ha-ha. Nah itu kan otomatis lebih sedikit lah si apa airflow atau si aliran udara. Aliran udara itu kan dia bawa liquid. Ya, Jadi vapor itu kan ada liquidnya tuh. ya. Nah biasanya dia apa ya sebutannya kalau nggak salah kavitasi ya. Pokoknya dia akan ada yang nempel tuh di dinding. Ya, Nah kalau misalnya dia nggak smooth, itu biasanya banyak tuh yang nempel. banyak yang nempel betul. Kalau finishing dalamnya nggak rapi ya. Iya, benar, itu bakalan benar, tuh, benar. oh becek banget tuh, Iya, nggak iya, nggak iya, rapi. iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya dalamnya bagus, itu biasanya udah bersih aja. Bener nggak? Pernah nggak benar ngalamin? sih. Pernah. Yang pas ngeliat, ih kotor banget. Kotor banget itu dan rata-rata ditemukan di bahan plastik. Ya, dan itu kepentok karena mungkin mesinnya nggak bagus. Oke. Soal rasa pengaruh nggak bahan misal innernya sama, tapi bahan yang dihasilkan oleh stainless, resin atau plastik berpengaruh nggak? Seharusnya sih enggak ya. Seharusnya enggak Seharusnya ya. enggak. Karena kan ya itu balik lagi itu ke diameter dalam sama tinggi. Itu aja kalau untuk yang drip tip ya. Kalau di RDA lebih kompleks lagi. Iya betul. Makanya kalau lu pengen make IO, pengen make RDA, pastikan lu jangan males ngulik. Bener. Karena ternyata kan tinggi coil aja ngaruh. Betul, tinggi rendah coil ngaruh, terus drip tip juga ngaruh. Kalau mau simple pakai pot udah paling bener. Tinggal celep isi liquid udah sedot. Jangan salah loh. Gua nanya ke pabrik pot itu, dia research cartridge-nya itu bisa sampai 3 bulan. Oh iya? Ya, ya itu oke lah, itu kan dari pabriknya. Iya, karena dalamnya itu. Iya betul, tapi kan dari sisi user ya nggak usah mikirkan itu. Ya nggak usah mikirin itu. Nggak seperti kita make IO atau make Iya. RDA, semua kita pikirin tinggi rendahnya coil, tinggi rendahnya. Jadi kebayang kan maksudnya gini. Kebayang banget. Maksudnya gini, kebayang kan lu kalau pakai yang RBA atau atomizer biasa, lu nggak ngulik, yang akan dapet yang enak. Betul. Karena sekelas pot aja, pabriknya udah ngelakuin itu selama 3 Betul. bulan. Nah itu gue setuju. Berarti Itu gua otomatis setuju. kita harus ngulik terus. Ya betul. Untuk dapat settingan yang terbaik. Jangan kemakan tren. Karena nggak mungkin, jarang banget RDA tuh sekali pasang langsung enak tuh. Nggak. Iya. Karena kan kita nggak tahu. Iya. Cuman ya RDA sekarang bisa dibilang lebih simpel lah. Ya karena postless kan. Ya karena postless, terus posisinya ya postless kan mereka udah ngasih coil trimmer, mereka udah punya suggestion misalkan tinggi kakinya 5 tinggal kita pasang ya udah. Mereka bakal rasa defaultnya tuh segitu, tapi ya itu bisa lo ulik lagi. Kalau misalkan kita rendahin lagi rasanya gimana ya, kita tinggiin lagi rasanya gimana ya. Terus kan ya, makanya gue bilang jangan malas ngulik kalau pakai RDA, lo kan harus coiling sendiri. Karena beda tinggi, beda diameter, mereng dikit pun Iya airflow-nya betul, berubah. betul. Airflow-nya pasti berubah. Posisi coil aja nih, misalkan dia nggak lurus begini nih, yang satu agak mengsol begini, rasanya bisa berubah. Iya. Yang satu coil segini, yang satu segini nih, ini rasanya bisa berubah juga. Iya. Gitu loh. Cuman ya balik lagi, harus ngikutin seleranya kalian. Betul. Gitu karena yang namanya ya ini persepsi gua mah. Kalau rasa itu sifatnya itu lebih ke opini. Ya. Opini pribadi. Betul. Jadi nggak bisa lu bilang oh liquid ini nggak enak, oh liquid lu sampah atau apa, nggak bisa. Karena mau gimana pun itu opininya dia, opini orang yang nyobain. Ya, iya Gitu sih. loh. Ya mungkin nggak cocok sama lu. Contohnya tuh kayak gini lah, contoh simpelnya. Di rumah Mang Odai itu ada nasi Padang. Ada. Di gua ada rumah makan nasi Padang juga. Nah, Mang Odai lebih suka sama rumah makan nasi Padang yang di dekat rumahnya Mang Rumah Odai. gua. Dibanding di rumah gua, padahal sama-sama nasi Padang. Iya. Ya itu balik lagi ke referensi rasanya. Orang tuh pasti beda, nggak mungkin sama. Iya. Gitu loh. Meskipun sama-sama rendang mungkin, Betul. tapi ya nggak bisa sama. Iya. Sama kayak nasi goreng, gerobak ini lebih enak nasi goreng daripada Iya. Tapi ternyata gue lebih suka gerobak yang ono Iya, gitu kan. betul, Yang kata betul, Mang Odai nggak enak. Beda lagi tuh. Beda lagi betul. Karena kalau selera ya tergantung ke kita masing-masing Betul. lah ya. Itu balik lagi ke selera. Kalau untuk rasa. Kalau untuk rasa ya tergantung selera kita. Tapi kalau mau edukasi, vape education. Wih, masuk lagi. Masuk terus. Oke, terima kasih Al, banyak sekali Oke, ilmu yang gue thank you dapat hari banget. ini. Keren nih. Jadi kalau yang pengen Thank you, edukasi guys. langsung aja ke Instagramnya ini nih. Nih tuh langsung ada vape education. Oke, terima kasih Oke. banyak Al untuk edukasinya. Sukses terus. Project selanjutnya apa?
Ya mungkin kalian akan mencoba beberapa produk. Blast B, kapan? Enggak jadi keluar. Tapi jangan kecewa. Mungkin sekarang device yang kalian pakai atau drip tip yang kalian pakai atau panel yang kalian pakai sekarang atau bahkan atomizer yang kalian pakai itu mungkin desain gua. Alah, serius lu? Karena sekarang ya Vape Education sembunyi. The man behind the screen. Orang di Oke, balik jadi layar. ya selamat menikmati aja. Selamat menikmati. Ada boleh kasih contoh? Kalau boleh doang nih. Aduh, nggak boleh. Wah, oke, nggak boleh. Karena sudah dibeli. Nggak dibeli sih. Cuman memang nggak boleh. Oh, nggak Karena boleh. gini, Oke. takutnya ada yang nggak suka. Oh, gitu. Kan sensi. Ya maaf ya. Iya. Maaf. Kan saya juga butuh makan. Saya kan bukan panti sosial. Iya, betul. Aduh, jadi brand kok baper. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk edukasinya dan gua Ode dari Vapers Ground. Gua Aldi dari Vape Education. So, see you again. Bye-bye. Bye bye.